Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk bab 3 bagian 1 tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan yang berjudul Jujur. Selamat menyimak. Bab 3 mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Di sini ada pedagang yang tengah menimbang. Dalam menimbang, dalam berdagang pun kita harus memerlukan kejujuran. Lalu jujur itu apa? Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau mengatakan hal yang menyalahi apa yang terjadi, atau mengatakan apa adanya yang sesuai yang sedang terjadi. Kejujuran merupakan suatu pondasi yang mendasari iman seseorang, karena sesungguhnya iman itu adalah membenarkan dalam hati akan adanya Allah. Jadi jujur itu adalah tiang yang paling mendasari dari iman untuk percaya akan adanya Allah. Jadi kalau misalkan kita beriman berarti kita harus jujur, karena dalam hadis Nabi disebutkan alaikum biswidqi fa inna swadaqo yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi apabila kita ingin masuk surga, salah satunya melalui berkata jujur, dengan bertingkah laku jujur, karena jujur itu adalah sumber kebaikan. Dan jujur itu pun terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama jujur dalam ucapan, di mana manusia harus menjaga lisan untuk tidak berkata kecuali benar dan jujur. Jadi yang pertama dalam ucapan kita harus jujur, menjaga lisan dari perkataan bohong atau tidak benar. Selanjutnya yang kedua jujur dalam tekad dan memenuhi janji, di mana manusia harus menepati janjinya, karena janji itu adalah hutang. Jujur yang kedua adalah memenuhi janji apa yang sudah dijanjikan, jadi kita harus menepati janji. Yang ketiga jujur dalam perbuatan seimbang antara lahiriah dan batiniah, jadi selaras atau seimbang antara hati dengan yang dilakukan, yaitu seimbang antara lahiriah yaitu perlakuan atau perbuatan dan batiniah adalah perbuatan hati. Selanjutnya yang keempat jujur dalam kedudukan agama yang merupakan kedudukan yang paling tinggi, sebagaimana jujur dalam rasa takut, pengharapan, dalam rasa cinta dan tawakal. Yang keempat ini jujur dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah. Selanjutnya bagaimana penerapan kejujuran dalam kehidupan? Yang pertama perilaku jujur di lingkungan rumah. Bagaimana contohnya menerapkan kejujuran di lingkungan rumah? Yang pertama, seperti mengakui kesalahan kepada orang tua. Apabila kita memiliki kesalahan, kita harus mengakui kesalahan kepada orang tua. Itu adalah bentuk dari kejujuran di lingkungan rumah. Yang kedua, mengembalikan kelebihan uang belanja pada orang tua. Apabila kita disuruh atau diperintah oleh orang tua untuk membeli sesuatu, lalu ada uang belanja yang lebih, lalu diberikan kembali kepada orang tua, berarti itu adalah bentuk jujur. Yang ketiga, memberitahukan hasil ujian sekolah yang sebenarnya kepada orang tua, tidak disembunyi-sembunyikan walaupun dapat 50 ataupun 90. Selanjutnya yang keempat, tidak mengambil barang anggota keluarga dengan sembarangan, walaupun itu punya adik sendiri ataupun punya kakak ataupun punya mama. Jadi harus bilang, tidak boleh tiba-tiba mengambil saja tanpa bilang kepada yang punya barang tersebut. Selanjutnya, perilaku jujur di lingkungan sekolah. Contohnya seperti mengerjakan tugas atau ujian sekolah tanpa menyontek. Karena menyontek itu pun adalah bentuk suatu kebohongan atau tidak jujur. Yang kedua, tidak berbohong kepada guru atau teman-teman dalam bergaul ataupun pada saat pelajaran dengan guru. Yang ketiga, tidak mengambil barang milik teman tanpa bilang ataupun tanpa seizin dari
pemilik tersebut. Selanjutnya, perilaku jujur di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, contohnya di lingkungan tetangga, di dekat rumah, contohnya seperti tidak berbohong atau memfitnah orang lain. Itu adalah bentuk kejujuran di lingkungan masyarakat. Yang kedua, mengakui kesalahan jika melanggar peraturan lalu lintas. Apabila ada lampu merah, maka kita harus berhenti. Kalau misalkan lampu hijau baru kita jalan, bukan terbalik. Yang ketiga, tidak menyuap polisi ketika ditilang. Apabila sudah ditilang, ya terima saja untuk ditilang. Tidak usah memberikan suapan kepada polisi. Jadi kesimpulannya adalah bila kita berlaku jujur, maka hidup kita akan tenang, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Dan kejujuran merupakan kunci dari kesuksesan. Mari kita terapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan janganlah kita menjadi orang yang pembohong. Karena kejujuran akan membawa ke surga dan pembohong akan menjadikan kita di neraka nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini agar channel ini selalu memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini agar channel ini selalu memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.